Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillah nabda wa alaina tawakkal. Sudah 30 ya? Sudah. Oh ya. Saya ulangi ya. Cek ngedit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillah nabda wa alaina tawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, teman ngipok di Ahad malam, semoga kita senantiasa istiqomah ngopinya dan memikirkan di dunia Islam. Orang kok ngopi tok tapi ambek diskusi keislamannya. Kok istiqomah ngopi tanpa diskusi ya kurang bermakna. Tapi sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah. Yang pertama buat baginda Nabi Muhammad SAW beserta dzurriyyahnya, beserta tabi'in, sahabat dan tabi'in, beserta para ulama. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. Amin. Yang kedua, Fatihah kita tujukan kepada guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita seperjuangan. Semoga segala hajatnya dimudahkan oleh Allah, segala dosanya, hilafnya diampuni oleh Allah, dan segala rahmatnya dicurahkan kepada kita. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. Terakhir buat kita sendiri, semoga kita senantiasa sehat, yang sudah rumah tangga senantiasa saling mencintai antara istri dengan suaminya, dikasih rezeki, dikasih momongan, yang belum ditambah kesolehannya, diberi amal yang amal itu mendatangkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. Teman-teman, bahwasanya kita itu bisa beraktivitas setiap hari. Kita bisa aktivitas dalam bentuk khususnya taklim atau ibadah atau pencapaian kita yang lain. Dalam kita menduduki sesuatu, pada dasarnya itu bukan jeripayah kita. Itu merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita capai hari ini patut kita syukuri. Setidaknya dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bisa nyampe di posisi ini, kita syukuri. Itu bagaimana kita mensyukurinya? Kita ingat bahwasanya apa yang kita capai kadang kita keluhkan, saya masih A, B, C dan lain sebagainya. Dengan posisi kita yang sekarang yang ada itu, pada dasarnya posisi kita itu impian banyak orang yang belum kecapai. Contoh, kita itu pengen punya wirausaha yang kayak Pak Faiz. Padahal Pak Faiz itu yang ngeluh juga sama usahanya. Tetapi banyak orang yang punya cita-cita kayak Pak Faiz tapi belum kesampaian. Ada orang yang pengen punya pabrik roti, belum kesampaian. Chef Juna ini sudah punya pabrik roti. Ada yang pengen jadi konsultan kehutanan, belum kesampaian. Pak Nunung sudah jadi. Hal ini patut kita syukuri karena itu pemberian Allah. Sehingga kalau kita syukur, insya Allah ngeluhi kurang. Orang kok kita nggak syukur ya mesti ngeluh terus dikasih ini, waduh saya kurang, dikasih ini masih kurang. Sehingga kita patut bersyukur. Begitu juga kita bisa hadir di majelis taklim kali ini, kita patut bersyukur. Berapa banyak orang yang weekend model begini, ya nyantai aja di rumah, tapi kita bisa menghadiri majelis taklim ngopi ini. Di sini itulah prolog dari saya, tapi ini kita ada sebuah hadis, yang mana hadis ini sangat luar biasa. Hadis ini adalah lantunan sebuah doa yang dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doa beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak. Itu yang pertama. Wa hubba man yuhibbuk. Itu yang kedua. Wal amalul ladzi yuballighuna hubbak. Di riwayat yang lain, wal amalul ladzi yuqarribuna hubbak. Jadi ada dua riwayat.
Apa makna daripada hadis ini? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta cintamu. Nah, ini menunjukkan Rasulullah itu fakir atas cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fakir itu butuh. Rasulullah butuh atas cintanya Allah. Begitu juga kita butuh cintanya Allah. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang yang mencintai engkau ya Allah. Jadi kalau jenengan ini cinta kepada Allah, cinta jenengan itu dibutuhkan oleh Rasulullah. Ini permintaan Rasulullah kepada Allah. Jadi apa? Minta cintanya Allah, kemudian minta cintanya orang yang mencintai Allah. Nah, yang ketiga adalah wal amalul ladzi yuballighuna hubbak, atau wal amalul ladzi yuqarribuna hubbak. Dan saya minta amalan ya Allah. Amalannya apa? Dengan amalan itu menjadikan cintamu turun kepada kami. Loh, enak. Kalau kita beramal, contoh dengan amalan itu Allah cinta pada kita. Kira-kira seneng enggak? Nah, kita harus minta amalan itu. Sehingga apa? Amalan yang sudah banyak ini diklasifikasikan oleh Allah. Ini, kamu lakukan ini. Contoh amalan apa yang dicintai oleh Allah? Kita ambil contoh apa? Bakti kepada orang tua, apa segala macam. Nah, itulah amalan-amalan yang kita akan minta kepada Allah. Kita tidak akan membahas yang pertama, tidak akan membahas pula yang kedua, tapi kita akan membahas yang ketiga. Sesungguhnya amalan-amalan yang mendatangkan cintanya Allah itu banyak sekali. Tapi malam ini tidak mungkin kita akan membahas banyak, tapi yang kita bahas satu, yaitu sabar. Sabar. Sabar itu, kalimat sabar itu saking pentingnya kalimat sabar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalimat sabar itu sampai 90 kali. Jadi Allah itu mengucapkan kalimat sabar 90 kali. Kalau jenengan tidak percaya, bisa dihitung itu. Kalimat sabar sampai berapa kali. Jadi kalimat sabar itu sampai 90 kali. Nah, Allah itu dalam mengucapkan memerintah kalimat sabar, Allah itu sebelum memerintahkan kita semua untuk berbuat sabar, Allah itu memerintahkan dirinya sabar. Jadi gini, kalau kita diperintahkan sabar, tapi Allah sendiri itu bagaimana? Allah itu memerintahkan kita untuk memerintahkan dirinya untuk sabar. Apa? Di sebuah hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari yang insya Allah diridhai oleh Allah. Apa kata beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ma ahada asbar. Tidak ada satupun zat yang sangat sabar. Ala ada sami Allahum minallah yad'una lahu walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Enggak ada zat yang begitu sabar kecuali Allah. Bayangkan, di sini Allah zat itu sudah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu esa, tidak mungkin beranak dan tidak mungkin diperanakkan. Tapi ada di antara kita manusia ini menuduh Allah punya anak. Lo bayangkan, Allah dituduh model begitu. Apa kata Allah? Tsumma yu'afihim, tapi Allah senantiasa memaafkan mereka. Bukan hanya dimaafkan, tapi apa? Wa yarzuquhum. Kemudian Allah memberi rizki mereka. Bahkan kalau Allah nggak memaafkan, bahaya sekali. Rizki diputus begitu, nggak bisa bernafas, Pak. Rizki Allah banyak walaupun orang itu tidak sabar. Walaupun orang itu menuduh Allah yang tidak. Oleh karena itu Allah itu sangat-sangat sabar. Sebelum memerintahkan kita sabar, Allah sendiri memerintahkan dirinya untuk dia berbuat sabar. Sesungguhnya Allah itu bagaimana memerintahkan kita sabar? Apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Mbok yo kalian sabar. Sabarnya bagaimana? Seperti orang ulul azmi. Kita nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mendapatkan beberapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ada amalan yang sangat menarik, Pak.
Jadi nabi-nabi itu diantaranya di beberapa sirah dikatakan nabi itu kalau ingin rata-rata sebelum diutus menjadi nabinya, beliau itu rata-rata dikasih amanah apa? Ngembala kambing. Ada faidahnya, ternyata mengembala kambing itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa sabar. Oleh karena itu sama lek duwe bojo kau wereng, tukokno wedhus, Pak. Cek sabar kongkon angon wedhus. Nah, lek ono sing kereng aku tak titip pisan. Wedhus e akeh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi apa? Allah itu memerintahkan mewajibkan dirinya untuk sabar, kemudian memerintahkan kita seperti apa? Orang-orang ulul azmi. Nah, sabar itu begitu penting. Kita ketahui di dalam surat khitam surat Al-Asr, penutup surat Al-Asr. Apa kata di situ? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita fahami dulu, sesuatu yang hak itu sudah di atas segala-galanya. Tetapi Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi. Lo hak dulu, baru di atasnya ternyata ada kalimat sabar. Karena banyak orang ahlil hak, pinter, cerdas. S1, S2, S3, bahkan gelar profesor. Mohon maaf, tapi dia tidak sabar. Dalam menghadapi ekonomi, dia tidak sabar. Sehingga dia menerobos aturan-aturan yang dibikin. Antum lihat, orang koruptor-koruptor, apakah dia orang yang bodoh, gelarnya hanya SD? Tidak. Bahkan doktor. Karena dia tidak sabar. Loh, makanya orang ahlil hak itu penting dibarengi dengan sabar. Antum memiliki wawasan yang sangat luar biasa tapi gak sabar, muspro Pak, zong. Sehingga apa? Antum harus sabar. Lah ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalian itu ahlil hak, bagus ngaji, tapi ngaji kalian itu sabar. Kita ambil contoh. Banyak orang yang sekarang hijrah, bagus. Sama bapaknya, wih gak karuan lama. Mohon maaf Ustadz, bapak saya ini orang awam. Loh, bapaknya di awam-awam nih. Kita diskusi sama bapak itu sampai antum dengan nada tinggi. Apa ini? Pengajian model apa menjadikan hati antum keras? Itu antum ahlil hak tapi antum tidak sabar. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, antum yo pinter tapi antum yo sabar. Lek pinter kok tidak sabar, tidak penting itu. Bagaimana penting sabar itu disertai dengan pinter itu disertai dengan rasa sabar.